5 cara pandang Islam mengenai harta menurut Syekh Al-Qardawi. Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan, kaidah pertama dalam membangun ekonomi Islam adalah menghargai nilai harta benda dan kedudukannya dalam kehidupan manusia sebelum datangnya Islam, baik sebagai pemahaman agama atau aliran, telah menganggap harta itu suatu keburukan sedangkan kemiskinan itu dianggap kebaikan. Mereka bahkan menganggap segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan materi itu sebagai kotoran bagi rohani dan penghambat bagi peningkatan kemuliaan rohani. Tutur Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya berjudul Malamihu Al-Mujtama Al-Muslim Al-Lazi Nasyuduh, yang dalam edisi Indonesia menjadi Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Quran dan Sunnah, Citra Islami Press, 1997. Menurut Al-Qardawi, demikian itu sebagaimana dikenal dalam falsafah Brahma di India dan di dalam aliran Manawi di Paris, sebagaimana juga dikenal dalam agama Kristen. Kecenderungan ini semakin jelas dalam sistem kerahiban atau kependetaan, ujarnya. Para pemilik Injil, Matius, Markus, dan Lukas, menceritakan dari Al-Masih, bahwa sesungguhnya ada seorang pemuda kaya yang ingin mengikuti Al-Masih dan ingin masuk ke agamanya. Maka Al-Masih berkata kepadanya, juallah harta milikmu kemudian berikanlah dari hasil penjualan itu kepada fukara, dan kemari ikuti aku. Ketika dirasa berat bagi pemuda itu, maka Al-Masih pun berkata, sulit bagi orang kaya untuk memasuki kerajaan langit. Saya katakan juga kepadamu, sesungguhnya masuknya unta ke lubang jarum itu lebih mudah daripada masuknya orang kaya ke kerajaan Allah. Berbagai aliran, paham, baru seperti materialis dan sosialis, kata Al-Qardawi, mereka menjadikan perekonomian itu sebagai tujuan hidup dan menjadikan harta sebagai tuhannya bagi individu dan masyarakat. Adapun Islam tidak memandang harta kekayaan itu seperti pandangan mereka yang pesimistis dan antipati. Bukan pula memandang seperti pandangan kaum materialistis yang berlebihan. Tetapi Islam memandang harta itu sebagai berikut. Number 1. Harta sebagai pilar penegak kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok penegak kehidupan. Quran Surah An-Nisa, ayat 5. Number 2. Di dalam beberapa ayat Al-Quran harta disebut dengan kata khairan, yang berarti suatu kebaikan sebagai berikut. Dan sesungguhnya manusia itu sangat bakil karena cintanya kepada kebaikan, harta. Quran Surah Al-Adiyat ayat 8. Katakanlah, apa saja kebaikan, harta, yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa dan kaum kerabatmu. Al-Baqarah 215. Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan kari kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah 180. Number 3. Kekayaan merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada para rasulnya dan orang-orang yang beriman dan bertakwa dari hamba-hambanya. Allah berfirman,
dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Quran Surah Ad-Duha 8. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Quran Surah At-Taubah 28. Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran Surah Al-A'raf 96. Allah memberikan bantuan kepadamu dengan harta anak laki-laki. Nuh 12. Number 4. Kemiskinan merupakan ujian dan musibah yang menimpa kepada orang yang berpaling darinya dan kufur terhadap nikmat-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap penjuru. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Quran Surah An-Nahl 21. Number 5. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menentukan pandangannya terhadap harta dengan sabdanya yang ringkas. Sebaik-baik harta adalah harta yang diberikan, yang dimiliki hamba yang solih. Hadis riwayat Ahmad. Bukanlah harta itu baik secara mutlak atau jelek secara mutlak, tetapi ia merupakan alat dan senjata yang baik apabila berada di tangan orang-orang baik dan menjadi buruk apabila berada di tangan orang-orang jahat. Demikian itu karena harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan membantu untuk melaksanakan kewajiban, seperti sedekah, zakat, haji dan jihad serta persiapan utama untuk memakmurkan bumi. Adapun yang diinginkan Islam, hendaknya harta itu tidak menjadi berhala yang disembah oleh manusia sebagai tandingan selain Allah. Dan hendaknya jangan menyebabkan bagi pemiliknya untuk lalai terhadap Rabb-Nya dan menindas makhluknya. Maka ini semua merupakan fitnah harta yang diperingatkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surah Al-Anfal 28. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-Munafikun 9. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi solih adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabb-mu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surah Al-Kahfi 46. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Quran Surah Al-Alaq 6-7. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya penyelewengan itu tidak muncul disebabkan sekedar oleh kekayaan, akan tetapi disebabkan karena anggapan manusia itu sendiri bahwa seakan harta itu segala-galanya. Ia tidak lagi memerlukan yang lainnya. Bahkan ia merasa tidak perlu lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu kapan orang lain akan bermanfaat buat kita. Semoga kita semua ditempatkan di surganya kelak. Semoga kita Amin. semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.